Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan ataupun sedang bekerja. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah, aku masih bisa share lagi kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang di rumah gitu ya teman-teman. Biasa ya teman-teman, kalau kegiatan seputaran ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari dapur, nggak jauh-jauh megang sapu, nggak jauh-jauh megang pel-pelan juga gitu ya. Nah, untuk kali ini aku mau share, mau berbagi, mau menyalurkan energi positifku nih buat teman-teman di rumah. Semoga teman-teman di rumah yang sedang mager-mager, yang sedang bingung mau melakukan apa dulu nih, mau mengerjakan pekerjaan yang mana dulu, dengan melihat video aku, dengan menonton video aku, teman-teman menjadi lebih semangat, energinya nyampe nih buat teman-teman di rumah gitu ya. Tentunya energi positif gitu ya teman-teman. Oke, kali ini kegiatan aku awali di dapur, dan memang kali ini aku memang cuma fokus saja di dapur. Kali ini aku mau beberes dapur minimalisku yang super berantakan. Nah, di sini semuanya dari wajan, piring, apa segala macam itu belum aku cuci gitu ya teman-teman. Dan ini adalah konsekuensinya ketika habis masak nggak langsung dicuci. Ceritanya tadi pagi aku tuh agak kesiangan gitu ya teman-teman. Jadi jam 5 itu baru ke dapur. Jadi untuk menyiapkan biasalah perbekalan anak-anak sekolah, sarapan anak-anak sekolah. Kalau Pak suami itu jarang banget sarapan. Kalau sudah matang pasti sarapan. Cuman kalau belum ya sudahlah, dia makan apa adanya. Biasanya itu ngemil roti. Kalau enggak ya apalah gitulah. Kalau enggak ya udah nggak sarapan. Tapi sebisa mungkin ya teman-teman, sebisa mungkin kalau aku ini bikin sarapan buat anak-anak juga Pak suami. Kalau Pak suami sih nggak, jarang banget bekal makanan atau bekal nasi itu buat ke kantor. Cuman kalau anak-anak itu bekal sekolah itu wajib buat aku ya, karena memang sekolahnya itu sudah full day, pulang sampai rumah itu sudah azan asar ya teman-teman. Jadi kalau nggak bawa nasi ya kasihan pastinya. Kalau mau catering sepertinya lebih hemat bawa dari rumah deh ya. Kalau catering itu takutnya anak-anak nggak sesuai dengan seleranya gitu ya. Dan yang pastinya lebih hemat kalau masak sendiri di rumah. Kalau masak sendiri di rumah kan ya sesuai dengan seleranya anak-anak. Biasanya kalau anak-anak itu suka yang simple-simple, garing-garingan gitu. Nah, aku tuh mensiasati anak-anak nih teman-teman, biar di anak-anak itu makan sayur. Jadi itu di pagi hari aku masak sayur, anak-anak harus sarapan pakai sayur gitu ya. Nah, ketika berangkat sekolah, bekalnya kalau misalkan anak-anak nggak mau pakai sayur nggak apa-apa. Misalnya nih cuma pakai nugget sama apa namanya, ayam goreng atau sama ikan goreng, atau yang maksudnya nggak pakai sayur, boleh nih kalau aku. Jadi bekal sekolahnya itu tidak harus pakai sayur, karena di pagi harinya anak-anak sudah sarapan pakai sayur. Kalau sayuran dimakan di rumah itu pasti habis teman-teman, karena kan ada maknya nih, ada pawangnya kan ya. Jadi mau nggak mau anak-anak tuh habis. Cuman kalau di sekolah, kalau kita bawain sayur, belum tentu juga habis, belum tentu juga dimakan gitu. Jadi ya aku mensiasati supaya anak-anak bisa makan sayur dalam sehari itu, paling nggak sekali mau makan sayur ya, seperti itu aku mensiasatinya. Jadi buat teman-teman di rumah gimana nih, anak-anaknya suka nggak sih makan sayur? Kalau anak-anakku sih ya doyan, cuman nggak suka banget. Mereka itu suka-sukanya, kalau anak-anakku yang cowok dua itu sukanya garing-garingan, yang digoreng, yang ditumis kayak gitu-gitu. Persis banget emaknya kan sukanya begitu. Cuman kalau si adik Sofi itu sukanya yang berkuah-kuah teman-teman. Yang paling suka dia sop bening, soto kayak gitu tuh suka banget. Nah, kalau aku sudah masak yang berkuah-kuah, pastinya itu biasanya kebanyakan makan kuahnya, minum kuahnya gitu. Jadi untuk makan jadi lupa. Ada yang samaan gak sih nih sama aku gitu kan, suka kalau masak berkuah-kuah bening, sop kayak gitu tuh malah kayak apa ya, selera makannya itu berkurang. Sukanya tuh kalau aku sambal, tumis, ya kayak gitu-gitulah, sambal-sambal model-model tumis-tumisan gitu, paling suka banget. Nah, nurun ke sama anak-anakku yang dua itu gitu teman-teman.
Nah, kalau Pak suami itu agak-agak susah gitu ya, makanya jadi kadang-kadang bingung, susah-susah gampang sih sebenarnya. Susah gampangnya tuh gini, kalau ditanya mau makan apa, ya udah terserah. Nanti giliran kita masakin, kok gini gitu ya. Jadi serba salah kadang-kadang. Tapi biasanya kalau di rumah tuh nggak ada apa-apa teman-teman. Maksudnya nggak ada lauk, nggak ada sayur, telur ceplok pun sebenarnya jadi malahan ya lebih simpel lebih gampang. Cuman kan kita tiap hari mau nyeplokin telur kan gak enak juga. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, lanjut di videonya. Nah kali ini tadi cuci piringnya sudah selesai, banyak banget ya teman-teman cucian piring aku. Dan ini lanjut aku mau lap-lap semuanya area dapur. Nah kalau habis masak, tumis-tumisan, goreng-gorengan yang pasti tuh minyak itu nyiprat kemana-mana ya di dinding-dindingnya, apa namanya ini, kompor ya, pokoknya di meja kompor, di dindingnya juga itu pasti minyak banyak banget. Nah, aku di sini mau nggak mau ya harus mau ya, kalau nggak kita siapa lagi gitu kan ya. Harus nih semuanya dilap-lap, dicuci-cuci supaya si minyak itu tidak bikin kerak di kompor. Nah, kebetulan juga di sini ini tatakan kompornya aku lepas semuanya. Aku cuci semuanya biar minyak-minyak yang nempel di situ semuanya hilang biar si tatakan kompor itu tidak banyak keraknya. Kalau sudah berkerak itu kan nanti menggerus si besi-besinya bisa keropos gitu ya teman-teman. Mau untuk mengantisipasi itu sebisa mungkin nih dalam 1 minggu sekali misalkan kalau kita itu sempat ya kita bereskan. Nah kalau aku nih memang nggak aku jadwal ya teman-teman, nggak harus dijadwal seminggu sekali, sebulan sekali gitu nggak. Kalau aku memang sesempatnya aja karena ya begitulah keadaan kalau punya bocil-bocil, punya adik Sofi. Adik Sofi itu gampang-gampang susah. Kalau memang lagi gampang dia enjoy sendiri, main sendiri, ditinggal emaknya beres-beres. Cuman kalau lagi pengen ditemenin emaknya berdiri aja nggak mau, nggak boleh, pokoknya berdiri di atas wastafel gini nggak boleh teman-teman, ditangisin sama dia, ya Allah. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, mungkin memang lagi masa-masanya seperti itu. Kita nikmati aja sesuai dengan prosesnya. Kita jalani semuanya dengan sabar, ikhlas, pokoknya yang pasti kita harus bahagia gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah ini cuci tatakan si kompornya sudah selesai. Kita biarkan dulu di situ sampai kering. Nanti kalau nggak kering ya kita lap aja biar cepet kering gitu ya. Lanjut aku mau lap-lap semuanya. Di sini wastafel dilap. Ini bekas yang buat nyuci toh ada minyaknya ya. Tadi sudah dicuci lagi. Lanjut aku mau lap-lap lantai. Kok lantai sih? Apa ini namanya? Dindingnya, keramik-keramiknya isi di sini biar si minyak-minyak yang menempel di dinding itu hilang. Nah, tidak lupa juga ini kompor kan kompor tanam ya teman-teman. Jadi aku angkat supaya di sela-selanya, di selip-selipnya itu yang di bawahnya itu biasanya kan kotor banget. Jadi di sini aku lap-lap, aku singkirkan semua kotoran supaya tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Cuman ya nggak sebersih itu juga kali ya. Pokoknya intinya sebisa mungkin membersihkan sela-sela yang bisa kita jangkau gitu ya teman-teman. Di sini sampai aku sikat-sikat pakai sikat gigi yang sudah nggak kepake, dan di sela-sela knop itu yang buat ngidupin api juga tidak ketinggalan dilap-lap, disapu-sapu, disikat-sikat supaya tidak ada kotoran yang tersisa di situ biar tidak menjadi kerak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, lanjut ya untuk tadi udah selesai nih dilap-lap, udah disabun, tadi juga diulang sampai 3 kali. Yang pertama itu pakai lap yang merah tadi, kedua pakai lap merah lagi pakai air gitu ya. Ini yang ketiga aku lapnya pakai tisu kompor teman-teman. Kalau tisu kompor ini kan benar-benar ngeresep ya, kotorannya itu bisa nempel banget di situ, jadi lebih bersih dan kinclong lah gitu ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini aku mau deep cleaning tempat-tempat perbumbuan ya.
Nah, ini tempatnya aku lap karena mestinya kalau tempat terbuka seperti ini itu debunya bisa nempel kapan saja gitu ya teman-teman. Jangankan sampai sebulan, 2 bulan, seminggu aja debu itu bisa terlihat ya kotor, nempel kan lengket nggak enak. Jadi ya sebisa mungkin kita lap-lap dulu supaya tidak terlalu banyak berdebu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kalau buat teman-teman di rumah berapa hari sekali nih ada jadwal nggak sih buat beres-beres deep cleaningnya dapur, buat bersih-bersihin kayak tempat bumbu kayak gini. Tempat bumbu ini kan banyak banget ya, ada tempat garam, ada lada, ada tempat kemiri, ada tempat ketumbar juga ya, pokoknya banyak banget. Ini aku lap satu persatu supaya debu-debu yang menempelnya itu hilang dan bikin lebih enak gitu ya. Kalau kotor banget, kalau kita pegang kan nggak enak ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk beres-beres bersih-bersihin tempat keperbumbuannya udah selesai. Kita letakkan kembali di tempatnya masing-masing, lebih enak aja nih kalau dipegang kalau sudah bersih seperti ini. Dan pastinya eh kita juga lebih nyaman gitu ya teman-teman kalau tempatnya, wadahnya itu bersih. Lanjut aku beresin yang ada di bawah ini. Nah untuk minyak ini kebetulan belum aku masukin ke dalam botol, ada juga tepung terigu ya. Aku sebenarnya pengen teman-teman beli toples itu yang khusus buat tepung terigu, cuman kayak belum kesampaian. Entah kapan nih mau belinya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Satu per satu insya Allah dapur idaman, maksudnya yang bisa lebih rapih gitu ya teman-teman. Satu per satu insya Allah akan aku wujudkan keinginanku itu. Walaupun nyicil nggak harus blek sampai sekaligus gitu, enggak. Jadi mungkin kayak beli tatakannya estetik atau enggak toples yang bagus, enggak bagus-bagus juga, yang penting senada. Aku pengennya tuh dalam dalam dapur aku tuh satu nada warnanya, pengennya putih semua. Bisa juga dicampur coklat atau apa itu namanya hitam gitu teman-teman, jadi bisa senada. Kalau yang lain warna-warna itu kan kurang suka sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa, kita pakai aja seadanya dulu. Kita manfaatkan barang-barang yang masih kita pakai, kita jaga dulu sampai benar-benar dia lelah untuk dipakai gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ini lap-lap tadi persausan. Nah di bawah itu ada minyak persausan tadi ya, sudah aku lap juga, dilap satu persatu untuk menghilangkan debu-debu yang menempel di bagian bumbu-bumbu. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah. Buat teman-teman di rumah ya, lagi amat nih teman-teman, sudah masak kah, sudah beres-beres kah? Yuk 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 beres-beres, semangat semangat semangat. Buat teman-teman nih, ayo temenin aku dong, aku juga biar tambah semangat gitu ya beres-beresnya di dapur. Biar karena hari ini tuh ya Allah, pekerjaan di dapur ternyata nggak cukup memakan waktu, nggak cukup 1 jam di dapur itu untuk beres-beres ya teman-teman. Lebih dari itu, sampai untuk di video nggak sampai 1 jam, Masya Allah. Oke teman-teman semuanya, tatakan kompornya tadi itu sudah kering, masih ada sedikit yang basah, nggak apa-apa, dilap aja, tapi juga nggak kering banget. Tapi biar lebih rapih, biar cepat selesai, jadi ini aku letakkan kembali di atas kompor. Nah ini kalau sudah terpasang semuanya sini, jangan lupa tadi ada knop yang aku lepas juga, yang aku lap-lap, ditaruh di sini supaya bisa untuk digunakan kembali. Nah jangan lupa teman-teman, kita cek apakah bisa nih kompornya hidup kembali. Buat teman-teman jangan salfok ya, buat api yang di sana itu agak merah, itu bukan karena apinya yang merah, karena tatakannya tadi itu agak masih sedikit basah, jadi kena api jadi merah gitu teman-teman. Kalau aslinya enggak, maksudnya aslinya itu nggak semerah itu, aslinya untuk apinya tuh biru, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran aku pakai kompor apa, itu aku pakai kompor Blue Gas. Kompor Blue Gas dari Tiga Raksa ya teman-teman, dan itu minimalis untuk tatakannya sama
besar sama kecil itu berdekatan. Kalau buat teman-teman mungkin kalau yang dapurnya besar nggak sabar kali ya, maksudnya karena aku kan dapurnya kan kecil ya teman-teman, jadi aku memang mengantisipasi supaya tidak terlalu banyak lebar. Lagian juga kan di rumah aku nggak pernah masak-masak besar, cukup buat sendiri aja, jadi ya nggak apa-apalah beli yang minimalis juga, yang penting bisa dipakai cukup dan insya Allah aman gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini aku mau lanjut di atas meja, entah ini meja apa. Kalau menurut aku ini meja serbaguna. Serbaguna, pokoknya serba ada lah. Semuanya ada di sini. Ada rak makanan, ada toples, ada apa namanya rak sendok, pokoknya semuanya ada di sini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Memang kalau dapur minimalis itu ya kita seminim mungkin memanfaatkan tempat-tempat yang ada untuk menaruh barang-barang yang ya seadanya begini. Makanya aku tuh kalau untuk tempat-tempat masak itu nggak punya banyak teman-teman, karena aku tuh bingung kalau aku setiap ini beli atau peralatan panci-panci itu beli terus, bingung nanti mau naruhnya di mana. Sebenarnya pengen banget ganti panci-panci itu yang bagus, yang estetik gitu ya teman-teman. Cuman aku masih bingung, belum ada tempat untuk menempatkan wadah-wadah atau barang-barang yang estetik gitu. Nunggu dulu ya teman-teman, nabung sedikit demi sedikit, semoga semuanya bisa terwujud satu persatu berlahan-lahan sesuai dengan keinginan ya, walaupun perlahan, walaupun pelan, yang penting pasti gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya. Aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman nih di rumah sambil nonton videonya ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video aku, yang sudah selalu stay tune di channel YouTube aku. Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak ya atas dukungannya, atas supportnya, atas komentar positifnya. Komentar teman-teman itu benar-benar memberikan energi positif teman-teman buat aku. Aku lebih semangat lagi, lebih senang lagi, pokoknya lebih happy buat bikin video seperti ini. Ya walaupun videonya seperti itu aja. Ya gimana lagi kalau videonya IRT ya nggak jauh-jauh dari kegiatan dapur, kegiatan nyuci piring, kegiatan jemur baju gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini beres-beres di area dapurnya sudah selesai. Yang di sini tadi yang dilap-lap sudah bersih ya, sudah kinclong kan teman-teman. GR banget sih ya, alhamdulillah lah. Pokoknya pekerjaan apapun itu kalau sudah selesai membuat kita tuh lebih apa ya, lega gitu. Pokoknya mau ngelihatnya ke dapur itu lebih semangat lagi. Nah selanjutnya nanti ini kan karena sudah selesai semua, yang di atas meja, yang di atas wastafel sudah bersih alhamdulillah. Lanjut aku mau sapu-sapu bekas dari tadi yang tumpahan, bukan tumpahan ya, pokoknya kotoran yang dari meja kan semuanya tadi dibuang ke bawah ya. Jadi ini saatnya sapu-sapu di area lantai bawah gitu teman-teman. Nah untuk sapu menyapu teman-teman pasti sudah lebih lihai daripada aku. Kalau aku sih ala kadarnya aja ya teman-teman, yang penting semuanya rapi, bersih. Kalau masalah wangi ya tergantung mau dikasih pewangian wangi, kalau enggak ya enggak lah ya. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman nih yang baru menemukan channel YouTube aku, yang baru bergabung, yang baru lewat di beranda teman-teman nih, misalkan video aku baru lewat di beranda teman-teman, jangan lupa diklik ya videonya. Buat teman-teman salam kenal ya, salam silaturahim, jangan lupa klik tombol loncengnya dan juga subscribe-nya. Untuk subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa dukung selalu channel Eka Kurniawati supaya lebih berkembang lagi. Dah buat teman-teman supaya aku lebih semangat lagi buat video terbaru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, pekerjaan di dapur sudah selesai. Kalau ibu rumah tangga itu, kalau aku biasanya bekerja itu fokus di area satu tempat gitu teman-teman. Jadi misalkan ya kayak tadi aku fokusnya di dapur, ya udah aku selesaikan dulu daerah dapur sampai benar-benar selesai. Nah kalau sudah selesai baru aku kegiatan di tempat lain. Nah karena di dapur tadi itu sudah selesai, itu aku tuh selesainya sekitar jam berapa ya, siangan gitu.
Soalnya setelah antar anak-anak sekolah, udah nyuci, udah apa, baru aku kerjain dapur tadi teman-teman. Nah ini karena sudah selesai di dapur dan aku ke depan itu ternyata bajunya sudah pada kering. Jadi ya harus diangkat aja dulu sekalian kerjaannya ya. Diangkat aja biar lebih cepat dan lebih apa ya, lebih leluasa aja, lega aja yang daerah depan itu. Nah, ini untuk baju sudah aku angkat semua dan ada baju adik Sofi tadinya mau angkat, ternyata masih agak lembab basah gitu ya teman-teman. Jadi aku kembalikan lagi, belum jadi aku angkat. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya. Di video angkat jemuran ini berakhir juga video dari aku. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.